Halo semuanya, selamat datang di Winning Liverpool, channel yang menyajikan berita terbaru tentang Liverpool setiap harinya. Bantu kami berkembang dengan like, share, dan komen pada video kami. Terima kasih sudah menonton dan kita lanjut ke beritanya. Check this one out. Muhammad Salah terpilih sebagai pemenang penghargaan PFA Award atau Player Football Association Fans Player of the Year setelah menjalani musim yang luar biasa pada musim ini. Ya, pemain Mesir itu mempertahankan gelar PFA Fans Player of the Year setelah para pendukung sepak bola mengakui penampilan bintang asal Mesir tersebut. Di musim ini, Salah mengklaim sepatu emas ketiganya bersama Son Heung-min dari Tottenham Hotspur dengan mencetak 23 gol dari 35 penampilannya di Liga Inggris. Pemain bernomor 11 itu juga menerima hadiah playmaker terbaik liga untuk 13 asisnya di musim ini atau top asis melebihi para gelandang tengah di klub manapun. Padahal Muhammad Salah sejatinya adalah penyerang depan, namun ia mampu mencetak top asis pada musim ini sekaligus top skor yang membuat ia menjadi salah satu faktor kecemerlangan gol-gol Liverpool di musim ini. Salah sendiri keluar sebagai yang teratas dalam jajak pendapat penggemar untuk mengklaim penghargaan ini dalam ketiga kalinya untuk karirnya. Nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Phil Foden, Conor Gallagher, dan Declan Rice adalah nama-nama yang dikalahkan oleh Muhammad Salah. Selain itu, Salah juga resmi memenangkan penghargaan Goal of the Season Premier League. Pemain bernomor punggung 11 Liverpool itu meraih hadiah atas gol solonya yang indah saat bermain imbang 2-2 dengan Manchester United di Anfield pada bulan Oktober lalu. Dalam penghargaan ini, Muhammad Salah mengalahkan gol dari Miguel Almiron dari Newcastle United, Danny Ings dari Southampton, Mateo Kovacic dari Chelsea, Alexander Lacazette dari Arsenal, Rodri dari Manchester City, Cristiano Ronaldo dari Manchester United, Son Heung-min dari Tottenham Hotspur, Andros Townsend dari Everton, dan Wilfried Zaha dari Crystal Palace untuk mengklaim Goal of the Season Premier League. Dan tentu, beberapa penghargaan ini jelas membuat Muhammad Salah menjadi salah satu key player yang akan mampu membawa Liverpool berjaya pada musim depan. Dan mari kita lihat apakah yang akan terjadi pada Liverpool pada musim depan. Sementara itu, dampak dari final Liga Champions pada hari Sabtu terus berlanjut. Setelah Spirit of Shankly, serikat pendukung Liverpool mengutuk narasi palsu yang dibuat oleh UEFA dalam peristiwa pra-pertandingan yang kacau. Pada pertandingan ini, para pendukung Liverpool benar-benar dibuat kesulitan untuk masuk ke dalam stadion hingga pertandingan harus ditunda hingga 30 menit lamanya. Tentu insiden ini akan selalu dikenang oleh para penggemar Liverpool, yang mana pertandingan pada malam itu adalah final ketiga Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp. Yang pasti ketika itu Liverpool benar-benar sedang mengejar treble winner. Dalam kejadian ini, UEFA menjanjikan bahwa mereka akan menugaskan penyelidikan independen ke dalam peristiwa di luar Stade de France, di mana para penggemar Liverpool dijebak dan menjadi sasaran serangan gas air mata dan semprotan merica dari polisi sebelum kick off. Bahkan para penggemar Liverpool juga menderita serangan dan intimidasi di stadion dari geng lokal sesudah laga. Pada Selasa malam, Spirit of Shankly mengeluarkan pernyataan berjudul No More Lies, di mana mereka mengecam tuduhan palsu yang memalukan yang dibuat terhadap para pendukung dan berjanji akan bekerja keras untuk membuat UEFA bertanggung jawab. Perwakilan dari Spirit of Shankly mengatakan, sejak UEFA menampilkan pesan di layar raksasa di dalam Stade de France pada hari Sabtu bahwa mereka kedatangan penggemar yang terlambat hingga pertandingan ditunda, kami tahu apa yang terjadi. Narasi palsu telah dimulai. UEFA dan otoritas Prancis dengan cepat mengubah taktik untuk mengatakan sebenarnya itu karena para penggemar datang tanpa tiket. Badan Sepak Bola Eropa rupanya telah diberi informasi ini oleh media lokal dan langsung menjalankannya. Tak sedikit pun mereka berpikir untuk memeriksa validitasnya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, pergeseran kesalahan sedang berlangsung dengan para pendukung menyaksikan apa yang terjadi dan kekuatan media sosial. Mereka dengan cepat terungkap, jadi narasinya berubah menjadi pemalsuan tiket. Kebohongan memalukan lainnya dari UEFA. Kekacauan dan salah urus pada hari Sabtu adalah contoh utama kegagalan, kata perwakilan dari Spirit of Shankly.
Lebih lanjut mereka mengatakan, kami hanya akan mengatakan kami sangat terkejut bahwa seorang dalam posisi itu akan membuat komentar di tempat pertama pada saat ini ketika kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami apa yang terjadi. Sebelum ada investigasi independen untuk menetapkan semua fakta, dan seperti yang kami katakan pada hari Sabtu, perlu ada investigasi independen dan transparan atas apa yang terjadi di pertandingan. Itulah awal dari prosesnya. Jadi membuat komentar pada tahap ini sebelum penyidikan diluncurkan sama sekali tidak pantas. Tapi kita harus mengetahui semua fakta untuk memastikan bahwa adegan yang kita semua lihat yang benar-benar memalukan di hari Sabtu tidak pernah terjadi lagi. Membuat komentar seperti ini sangat tidak membantu. Kami hanya merasa bahwa setiap orang harus fokus pada penyelidikan yang benar dan tidak membuat komentar menghasut yang mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab atas apa yang terjadi pada Sabtu malam. Berkenaan dengan komentar tersebut, kami benar-benar tidak percaya ketika kami diberitahu sebelumnya hari ini. Saya pikir penting bahwa orang-orang tahu bahwa ketua kami, Tom Werner, mengirim surat kepada Menteri Perancis untuk mengartikulasikan pandangan kami dan menyerukan untuk permintaan maaf kepada para penggemar kami atas komentar mereka. Dan yang jelas, para supporter Liverpool adalah supporter yang hebat. Mereka tetap bertahan di sana untuk mendukung Liverpool. Bahkan ketika mereka diserang oleh gas air mata, diintimidasi, bahkan diserang dengan merica pepper spray oleh para petugas keamanan yang ada di sana. Tentu hal ini adalah insiden yang sangat memalukan, tapi hal ini sudah terjadi. Para pendukung Liverpool hanya bisa berharap bahwa hal itu tak akan terjadi lagi ke depannya. Dan itu adalah harapan bagi semua orang bahwa pertandingan final Liga Champions ke depannya harus lebih baik lagi daripada ini. Selain itu, UEFA juga dituduh melakukan diskriminasi karena hanya menyediakan 93 kursi yang dialokasikan untuk para penyandang disabilitas. UEFA sendiri mengklaim bahwa jumlah kecil itu karena alasan operasional, tapi Ted Morris, sekretaris LDSA, mengatakan bahwa hal itu sama sekali tak dapat diterima. Sepak bola adalah untuk semuanya. Ted Morris mengatakan, kami tidak berpikir kami memiliki final Liga Champions yang dapat menampung 500 pendukung kursi roda, dan ini adalah kesempatan besar. Ini jelas kasus diskriminasi. Jika untuk alasan komersil, maka itu sangat hina. Banyak penggemar telah membuat rencana perjalanan karena Anda perlu mengambil kesempatan itu, dan kemudian lihatlah, ada 38 di stadion yang menampung 81.000 penonton. Padahal ada 200 yang disediakan di Anfield. Saya pikir kami akan mengambil 100 pengguna kursi roda. Saya memiliki 2 anak laki-laki berusia 10 tahun dengan spina bifida yang duduk di dekat saya di Anfield, dan bagaimana Anda menjelaskan kepada anak laki-laki Anda bahwa Anda bisa pergi ke Paris tapi Anda tak bisa pergi ke pertandingan? Saya bepergian dengan rasa bersalah yang besar, ungkap Ted Morris. Menanggapi hal itu, juru bicara UEFA mengatakan, karena tantangan operasional, khususnya terkait dengan perubahan untuk final dalam waktu singkat, kami dapat menetapkan 93 posisi kursi roda. Untuk acara sebesar ini, kami biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah posisi yang lebih tinggi, tetapi karena kendala operasional dan waktu persiapan yang singkat, tidak mungkin untuk menerapkan solusi optimal yang lebih untuk posisi kursi roda, ungkap perwakilan dari UEFA. Dan jelas beberapa masalah ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan oleh UEFA secepat mungkin. Padahal biaya yang dimiliki oleh UEFA lebih dari triliun rupiah yang berasal dari sponsor dan juga tiket masuk. Tentu seharusnya uang itu bisa dialokasikan secara lebih maksimal lagi. Namun UEFA tetaplah UEFA, dan kita tahu sendiri bagaimana bersihnya UEFA dari zaman Sepp Blatter hingga sekarang. Dan itulah beberapa berita yang dapat kami sampaikan kepada kalian semuanya. Dan jangan lupa bantu kami berkembang dengan subscribe channel ini agar kami mampu berjalan lebih jauh lagi ke depannya. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya dan salam olahraga. You'll never walk alone.